Bagaimana organisasi tetap efektif meski ada perbedaan pendapat? Kan pasti ada tuh perbedaan pendapat dari pihak kita gitu. Saya perlu gambarkan bahwa secara organisasi masjid ini terbuka pada semua golongan, semua kelompok, bahkan semua mazhab ya. Yang kedua, representasi dari musola itu jauh-jauh hari sudah diperhitungkan. Kami meminta masing-masing musola mengirimkan representasinya untuk menjadi pengurus DKM Masjid Jami'ah Al-Munawwarah. Itu salah satu kunci keberhasilan. Yang ketiga, semua kanal aspirasi itu kami buka, baik itu berupa kotak saran, berupa obrolan langsung, maupun juga langsung kepada jamaah-jamaah per orang maupun ke masing-masing musola. Dan yang paling penting, ada musyawarah dwi wulanan di masjid ini, sebuah tradisi baru yang kami mulai pada awal kepengurusan DKM. Selain musyawarah pengurus internal ya, internal pengurus DKM. Jadi musyawarah dwi wulanan itu menangkap ide-ide segar, memastikan aspirasi dari jamaah tersalurkan, dan saya sampaikan bahkan yang paling kritis sekalipun, sensitif sekalipun, itu akan kami layani dan tidak akan tersinggung, sebab ini bagian dari upaya pemakmuran masjid, memastikan bahwa setiap orang mendapatkan ruang untuk merepresentasikan diri, setiap orang mendapatkan ruang untuk menyalurkan aspirasi, dan setiap orang mendapatkan ruang untuk berkreasi di masjid ini. Itu yang kemudian diterjemahkan dengan struktur yang adaptif dan inovatif. Seadaptif mungkin, bisa lebih fleksibel, lebih mudah untuk membuat forum-forum atau ruang-ruang musyawarah yang tidak menjemukan, juga tidak harus keinginannya semua ketua DKM. Basisnya musyawarah. Dan DKM itu, saya ini pelayan, bukan penguasa, bukan orang yang harus terus didengar, yang tidak punya ruang untuk salah. Pasti terbuka ruang banyak untuk kesalahan, dan karena itu butuh kontrol. Nah, yang begini-begini banyak disadari oleh pengurus DKM. Kami mentradisikan musyawarah itu yang awalnya sedikit orang berani bicara, tapi ruang itu harus kita bikin untuk semua orang bisa bicara. Alhamdulillah, sewaktu-waktu kalian perlu hadir dalam musyawarah dwi wulanan, kalian akan lihat tradisi baru itu, di mana banyak orang mau terlibat dalam percakapan, dalam musyawarah, dan ide-idenya segar-segar. Itu yang saya bilang akhirnya membuat tidak kaku, tidak sangat formalistik. Saya menghindari sebenarnya hal-hal yang terlalu formalistik. Apakah ada tantangan terbesar menjaga kerjasama agar sesuai tujuan? Jadi kayak misalkan ada yang kayak membangkang. Tidak semua orang bisa bersepakat dalam semua hal. Dan pasti apapun ya, ini diktum kebijakan publik. Tidak ada satupun kebijakan yang bisa memuaskan semua orang. Nah, kita akan melihat maslahat. Kita akan melihat bagaimana suara yang banyak itu akan bermuara pada maslahat. Bahwa ada yang melakukan, dalam bahasamu tadi, pembangkangan, tentu hampir itu fenomena hampir di semua masjid. Karena rata-rata masjid itu punya problem konflik internal. Dan sama dengan saya, ketika saya menjadi ketua DKM, tentu tidak semua orang sepakat saya yang menjadi ketua DKM. Tapi apakah kita akan terus terpaku pada menghabiskan energi di klarifikasi? Saya nggak mau terjebak dengan itu namanya involusi. Kita hanya akan jalan di tempat terus-menerus kalau mengurusi problem-problem semacam itu lebih banyak. Itu habis energi kita. Nah, yang kita lakukan adalah setiap masalah, saya tidak akan berpaku pada orang-orang yang tidak setuju. Pada waktunya mereka juga insya Allah, kalau hatinya terbuka, akan melihat bahwa ini untuk kemaslahatan. Sebab saya nggak bicara atas nama kepentingan pribadi. Begitu juga dengan semua pengurus DKM. Situasi selalu dinamis. Kalau ada yang tidak bersepakat
ada perseteruan dalam masjid. Saya sampaikan bahwa tidak boleh ada persoalan di masjid ini yang tidak selesai. Jadi semua itu harus kita bicarakan dan kita selesaikan. Entah itu melalui forum-forum musyawarah, entah itu melalui forum-forum yang langsung saya mediasi dengan sedikit orang, atau orang per orang yang kita selesaikan. Bisa dicek di jamaah kita, sudah banyak persoalan-persoalan personal antar jamaah itu bisa kami selesaikan. Sudah banyak persoalan-persoalan yang kontra terhadap kepengurusan DKM, kami buatkan surat terbuka. Misalnya ada provokasi untuk memusuhi DKM ya, bukan masjidnya. Ini harus dicatat. Kalau mau memusuhi pengurus DKM silahkan, tapi jangan memusuhi masjidnya. Nah, sumber-sumber informasi yang diputar yang sehingga jamaah mengalami misinformasi dan disinformasi, itu biasanya saya langsung rumuskan dengan surat terbuka kepada jamaah. Itu pentingnya kita mengelola media komunikasi jamaah yang terbuka dan masif ya, banyak orang. Jadi itu ruang bagi saya untuk memberikan penjelasan kepada jamaah